Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor dan penanggulangan kerusakan bahan pustaka. Nah, yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, ada Azara sebagai moderator. Saya Febiola Putri sebagai penyaji materi. Saya Dina Junosius Fajria sebagai penyaji materi. Nah, baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Yola. Kepada Yola, disilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Pada dasarnya, kerusakan bahan pustaka dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor biologi, faktor fisika, dan faktor kimia. Selain itu, faktor yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pustaka adalah faktor alam seperti sinar matahari, banjir, gempa bumi, atau api, serta manusia. Selain manusia dan hewan, debu, jamur, zat kimia, dan alam semesta juga bisa merusak bahan pustaka tersebut. Bahan pustaka yang terbuat dari kertas merupakan bahan yang mudah terbakar, mudah sobek, mudah rusak karena pengguna, mudah timbul noda, dan sebagainya. Kekuatan kertas semakin lama semakin menurun. Akibatnya, kertas akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan akhirnya menjadi rapuh dan hancur. Walaupun demikian, cepat atau lambat, proses kerusakan pada kertas tergantung juga dari mutu kertas dan iklim daerah di mana kertas itu berada, serta cara perawatannya. Jenis perusak bahan pustaka di daerah yang beriklim sedang atau tropis berbeda dengan perusak bahan pustaka dari daerah beriklim dingin. Begitu pula cara penanggulangannya. Di daerah yang beriklim tropis memiliki perusak bahan pustaka yang lebih banyak dan ganas dari daerah yang beriklim dingin. Kerusakan bahan pustaka secara garis besar dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: pertama, kerusakan oleh alam. Kerusakan bahan pustaka salah satunya disebabkan oleh alam. Faktor alam yang dapat merusak bahan pustaka adalah cahaya, udara, air, dan api. Cahaya adalah suatu bentuk energi elektromagnetik yang berasal dari radiasi cahaya matahari dan lampu listrik. Cahaya sangat penting untuk menerangi ruang perpustakaan. Tapi di dalam cahaya terdapat sinar ultraviolet yang mampu merusak kertas dan merubah warna. Kerusakan yang terjadi karena pengaruh ultraviolet adalah memudarnya tulisan, sampul, buku, dan warna bahan cetakan. Selain itu, bahan pustaka dapat rusak dari bencana alam, misalnya banjir dan kebakaran. Kedua bencana itu dapat mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak, cukup berat, dalam waktu yang singkat dan bahan pustaka yang relatif banyak. Yang kedua, kerusakan oleh manusia. Manusia sebagai musuh dan kawan bahan pustaka. Apabila manusia dalam hal ini memakai dapat merupakan lawan atau juga kawan. Pemakai perpustakaan dapat menjadi kawan bila mana membantu mengamankan buku dengan cara menggunakan bahan pustaka secara cermat dan hati-hati. Pengunjung akan menjamin musuh buku bila mana memperlakukan buku dengan kasar sehingga robek dan rusak. Selanjutnya, yang ketiga, kerusakan oleh binatang. Hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pustakawan dalam memelihara bahan pustaka adalah binatang pengerat dan serangga. Karena bahan pustaka terdiri dari kertas dan perekat yang merupakan sumber makanan bagi makhluk tersebut. Jamur juga dapat merusak bahan pustaka, oleh sebab itu bahan pustaka harus dipelihara agar tidak habis. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yola. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Kepada Dina, disilakan. Akibat yang ditimbulkan oleh faktor-faktor di atas yaitu, yang pertama ada faktor biologi. Dalam faktor biologi ini juga ada pembagian. Yang pertama itu fungi jamur. Fungi jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga untuk memperoleh makanan harus diambil dari sumber kehidupan lain, atau dia bisa juga disebut dengan parasit. Atau dari benda mati. Fungi terdiri dari cabang-cabang halus yang disebut hyphae. Bentuknya seperti kapas. Kapas ini membentang seperti benang dan menyebar di atas permukaan tempatnya pertumbuhan. Fungi berkembang
kembang biak dengan spora yang dapat menyebar di udara, diterbangkan oleh angin, hingga di sembarang tempat menanti kondisi yang ideal untuk berkembang biak. Spora ini dapat bertahan untuk waktu yang lama dan cepat tumbuh jika kondisi memungkinkan, yaitu jika kelembapan udara lebih besar dari 70%. Fungi mempunyai akar yang mengeluarkan enzim yang dapat larut dalam substansi seperti tepung dan selulosa. Yang kedua itu ada binatang penyengat. Tikus juga binatang perusak buku yang cukup sulit diberantas. Mereka biasanya memakan buku-buku yang disimpan dalam gudang dan kadang-kadang kertas disobek-sobek dan dikumpulkan dan dijadikan sarang. Tindakan pencegahan untuk melindungi kertas dari serangga tikus adalah tempat penyimpanan harus lebih bersih dan kering, serta selalu dikontrol secara berkala. Lubang-lubang yang memungkinkan tikus dapat masuk harus ditutup rapat-rapat. Yang ketiga itu ada serangga. Serangga sangat berbahaya bagi buku dan merupakan ancaman yang paling potensial, terutama di negara-negara beriklim seperti negara Indonesia. Serangga seperti silverfish, kecoa, rayap, dan kutu buku merupakan serangga pemusnah buku yang sudah umum dikenal orang. Yang kedua itu ada faktor fisika. Pembagian faktor fisika yang pertama ada cahaya. Kertas yang kepanasan akan rusak berubah warna menjadi kuning dan menjadi rapuh. Hindarilah sinar ultraviolet yang masuk ke dalam perpustakaan. Akibat faktor cahaya ini, tulisan yang terdapat pada sampul buku akan memudar. Selain itu, kertas juga menjadi rapuh. Proses tindak akan dipercepat dengan adanya uap air dan oksigen. Jadi kering. Sedangkan jilidan sendiri masih longgar. Di suhu yang tinggi dibarengi dengan suhu udara yang cukup tinggi menyebabkan asam yang ada dalam kertas akan teroksidasi, bereaksi dengan partikel logam, memutuskan rantai kimia selulosa. Kelembapan dan suhu udara yang ideal bagi ruangan bahan pustaka dan arsip adalah 40-60% RH dan 20-24 derajat Celcius. Yang ketiga ada debu. Debu dapat masuk secara mudah ke dalam ruangan perpustakaan melalui pintu, jendela, atau lubang-lubang angin pada perpustakaan. Apabila debu melekat pada kertas, maka akan terjadi reaksi kimia yang meninggalkan tingkat keasaman pada kertas. Akibatnya, kertas menjadi rapuh dan cepat rusak. Di samping itu, apabila keadaan ruangan perpustakaan lembab, debu yang bercampur dengan air lembab itu akan menjadikan jamur pada buku. Debu dari jalan akan mengandung belerang atau debu yang keluar dari kendaraan memiliki daya rusak yang paling tinggi. Yang terakhir ada faktor lainnya. Bencana alam seperti kebakaran atau banjir dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan pustaka jumlah besar dan dalam tempo singkat. Yang pertama itu ada pengaruh api dan kebakaran. Api merupakan bahaya utama sehingga banyak koleksi bahan pustaka berharga rusak berat bahkan sampai musnah karena api. Perlindungan yang memadai diawali dengan desain arsitektural gedung, seperti ruangan, tangga, dan lainnya yang akan diperkirakan akan menjadi tempat penyebaran api, seperti pintu yang tahan terhadap api dan penyekat api perlu dipasang, sehingga penyebaran api melalui pipa-pipa listrik dan sejenisnya diperkecil, dan dibarengi dengan pemanasan alam, pemasangan alat pemadam kebakaran, dan pemeriksaan kabel secara berkala. Yang kedua itu kerusakan air atau banjir. Kerusakan oleh bahaya banjir atau air seringkali lebih bahaya dibandingkan dengan api. Air dapat timbul dari beberapa tempat seperti air laut yang pasang, air sungai yang meluap, dan lain sebagainya. Cara perawatan dan pemeliharaan gedung secara teratur termasuk di dalamnya instalasi listrik, gas, air
dan yang lainnya. Bahan pustaka yang rusak oleh air, pustakawan dapat mengatasinya dengan menggunakan perlengkapan penghilang kelembaban, pengering seli cagel, dan sebagainya. Yang ketiga itu manusia. Manusia bisa menjadi perusak buku yang paling hebat. Contohnya, pemustaka di perpustakaan secara sengaja merobek bagian-bagian yang tertentu dari sebuah buku. Terkadang pemustaka secara tidak sengaja melipat kertas sebagai tanda baca atau melipat buku ke belakang. Akibatnya perekat yang mengelem buku yang berfungsi untuk memperkokoh penjilidan dapat terlepas dan lembaran-lembaran buku akan terpisah dari jilidannya. Kesalahan yang lain adalah habis makan dan tidak membersihkan tangan terlebih dahulu menyebabkan buku menjadi kotor. Selanjutnya, sistem penanggulangan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, pencegahan kerusakan bahan pustaka. Dalam mencegah kerusakan bahan pustaka, hendaklah sesuai dengan faktor-faktor kerusakan yang terjadi pada bahan pustaka. Misalnya, mencegah kerusakan karena faktor lingkungan. Mencegah kerusakan karena pengaruh temperatur dan kelembapan udara. Temperatur dan kelembapan udara yang ideal bagi bahan pustaka adalah 20-24 derajat Celcius. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi itu adalah dipasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Yang kedua, mencegah kerusakan karena pengaruh cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan naik langsung dan pantulan harus dihalangi dengan gordigan atau disaring dengan filter untuk mengurangi radiasi ultraviolet. Buku-buku tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan memperkecil identitas cahaya. Yang ketiga, mencegah kerusakan karena pencemaran udara. Bahan pencemaran udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu, atau logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah sebagai berikut, yaitu ruang menggunakan AC, karena di dalam AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Di dalamnya, ruangan dipasang alat pembersih udara dan menyimpan buku di dalam kotak pelindung. Yang keempat itu mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan perspektif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan pustaka secara berkala, membersihkan tempat penyimpanan, menurunkan kelembaban udara, dan buku tidak boleh disusun terlalu rapat pada rak karena akan menghalangi sirkulasi udara dan akan menimbulkan jamur. Yang kelima, mencegah kerusakan karena rak dan lemari yang tidak memenuhi syarat. Rak dan lemari yang dipakai untuk penyimpanan bahan pustaka terbuat dari bahan anti serangga dan tahan karat. Rak dan lemari ini juga harus sesuai dengan ukuran bahan pustaka yang akan disimpan nantinya. Yang keenam, mencegah kerusakan karena bencana alam. Kerusakan bahan pustaka yang kehujanan atau kebanjiran harus segera dikeringkan dalam ruangan yang hangat. Koleksi ini tidak boleh dijemur di panas matahari. Tindakan perspektif untuk mencegah kebakaran adalah kabel listrik harus diperiksa secara rutin. Bahan yang mudah terbakar harus dijauhkan dari pustaka. Merokok dilarang keras di dalam ruangan pustakaan. Alarm dan alat pemadam kebakaran mencegah kerusakan karena faktor manusia. Manusia merupakan perusak bahan pustaka yang cukup besar. Pengaruh ini dapat bersifat tak langsung seperti pencemaran udara atau mutu kertas yang rendah yang dihasilkan oleh industri kertas dan bersifat langsung seperti kebakaran, kecurian, dan salah satu penanganan tertentu yang disebut sebagai fumigasi. Dalam mengadakan fumigasi, perpustakaan harus menghitungkan jumlah bahan yang akan difumigasi dan luas ruangan diperlukan. Dengan memperhatikan ruang yang ada, maka dipilih pula fumigasi yang akan dipergunakan. Kalau menggunakan cara basah, harus memperhatikan cara pengeringan bahan pustaka yang ternyata cukup sukar dan harus hati-hati. Kalau hanya sekedar menggunakan tingkat kesamaan kertas yang tidak akan dilaminasi, kiranya cara
kering ini dapat dipergunakan dengan jangka waktu 6 bulan. Sampai bahan pustaka yang dimaksud sudah berkurang tingkat kesamaannya dan dijamin lebih awet setelah kertas dihilangkan atau dikurangi tingkat keasamannya. Maka untuk memperpanjang umur dari bahan pustaka itu sendiri perlu dilakukan pelapisan atau laminasi, terutama bahan pustaka yang mudah robek atau yang sudah lapuk sehingga menjadi tampak kuat dan utuh kembali. Yang kedua, perbaikan kerusakan bahan pustaka. Dalam memperbaiki bahan pustaka, tergantung pada kondisi barang yang akan diperbaiki. Misalnya, yang pertama dengan cara menambal atau menutup bagian lubang yang dapat dilakukan dengan kertas Jepang. Kedua, laminasi. Laminasi dilakukan bagi bahan pustaka yang tidak dapat diperbaiki dengan penjilidan, penambalan, dan menyambung. Ketiga, penjilidan. Penjilidan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam perpustakaan karena penjilidan merupakan proses akhir dari perbaikan. Berbagai hal yang dapat membuat buku rusak, antara lain usia, kondisi ruangan yang tidak memenuhi syarat, cara pemakaian relatif sering dan salah, dimakan serangga atau jamur dan lainnya. Ragam kerusakan yang terjadi misalnya bahan pustaka menjadi rapuh, berlubang, sobek, jahitan, dan cover terlepas dari berbagai bentuk kerusakan lainnya. Baiklah, terima kasih kepada Dina karena semua materi sudah disampaikan. Hanya itu yang dapat kami jelaskan. Lebih yang kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.